Sebagai itu benda merah pukat ya, benda-benda ini mohon izin Pak, terkait untuk yang hasil mediasinya tadi Pak. Nah, Jadi hari ini kami selaku kuasa dari klien saya, ini sebelah saya adalah Pak Suyatno, ahli waris dari Tuan Lantar. Ya. Jadi kemudian kami datang ke Polres adalah membuat laporan bahwasanya surat yang berharga legenda bonding ya yang ada dalam Tuan Lantar itu telah digelapkan pihak lain ya pihak lain ya Pak ya. Jadi mereka membuat kuasa ke kita, akhirnya saya coba pertama pendekatan secara keluargaan tapi tidak tindakan, akhirnya kami melakukan pelaporan ke sana. Jadi Pak Suyatno ini adalah salah satu ahli waris dari Tuan Lantar. Tuan Lantar ini punya lahan, lainnya ada di wilayah Manyar Sidomukti, ya. Ketua kuasa. Ya. Jadi Pak Suyatno ini adalah kuasa dari atau wakil daripada ahli waris semuanya, kurang lebih ada 10 orang ahli waris. Ya. Kalau luasnya mungkin kalau dalam surat yang ada terdapat di berbonding lebih dari 360 hektar yang ada di wilayah Manyarjo Mukti, Manyarjo, Manyarjo Dukun. Itu alas haknya adalah Egenum Verbonding. Yang mana Verbonding itu adalah produk dari Belanda, ya. Kemudian bukan sertifikat ya, bisa dibedakan ya. Kalau Bapak tahu alas hak yang berbonding itu adalah produknya Belanda yang dulu diserahkan oleh pribumi-nya. Ya, sudah diterjemahkan. Ada perbedaan seperti bahasa Belanda kan diterjemahkan bahasa Indonesia kan? Sudah bayarnya satu lembar aja berapa juta? Iya. Baik Pak kuasa hukum Pak Abdullah, dalam hal ini sampai sejauh mana penguasaan dari ahli waris, juga sampai sejauh mana PT Garam menguasai lahan tersebut. Oke, saya jelaskan ke teman-teman. Sementara ini kami masih mengumpulkan data, termasuk mulai dari ahli waris, termasuk data kepemilikannya, ya. Kemudian yang berkaitan dengan saudara tanya mengenai PN Garam. PN Garam itu adalah selaku pemakai lahan itu, dan karena habis masa waktunya, tenornya, sekarang kembali kepada desa lagi. Yang jelas sekarang dikuasai oleh masyarakat Manyar Sidomukti sampai sekarang. Kemudian kami mencoba untuk kolaborasi dengan kelurahan atau kepala desa maupun masyarakat yang ada di Manyar Sidomukti. Habisnya kan berapa Pak? Kalau habisnya sampai sekarang saya belum punya data yang akurat ya. Tetapi kalau konfirmasi mau ke Pak Lurah monggo silakan. Karena beliau sampai sekarang kemarin didatangi oleh salah satu pegawai daripada Garam itu minta perpanjangan waktu lagi untuk pemakaiannya, ditolak oleh kepala desa dan juga oleh perangkat dan tokoh-tokoh masyarakat. Demikian yang saya dapatkan. Kan gini Pak ya, saya tambahi kembali kepada permasalahan yang sebenarnya dari pihak ahli waris ini kan sudah ada pengakuan dari pihak kepala desa. Intinya di kepala desa itu objek itu memang benar-benar terletak pada wilayah Manyar Sidomukti, gitu kan. Yang bicara itu siapa? Kepala desa. Dan kepala desa itu yang yang punya kewenangan dalam hal masalah objek tanah tersebut. Apakah pada saya aktif Pak? Siapa itu? Apa? Pak Lurahnya siapa? Ya, Siapa? Pak Kasin. Kasih. Masih aktif? Ya. Dia masih aktif. Jadi begini Bapak ya, perlu diketahui bahwasannya tanah yang dikuasai oleh desa Manyarjo Mukti itu adalah karena kalau sudah dimiliki oleh
desa berarti tanah TN, tanah negara. Kemudian negara itu harus dikawinkan dengan yang punya surat perbonding. Perbonding itu juga harus kolaborasi dengan BPN, ya. Kalau perbonding tidak dikawinkan dengan birokrasi, mulai dari BPN sama nggak ada nyawanya, ya itu supaya bernyawa diakui. Mulai dari Lurah, BPN, Gresik, kemudian Kanwil sampai ke Jakarta, karena ini perbonding ini yang punya kewenangan adalah Balai Harta. Balai Harta sudah menyatakan bahwa ini memang betul-betul miliknya Tuan Lantar. Karena sudah meninggal beliaunya, ahli warisnya yang kita untuk melakukan sesuatu ke sana. Ya. Itu dari Tapi intinya berhubungan dengan 2 atau 1 desa, Pak. Manyarrejo atau Manyarsidomukti? Sementara kami yang diamanai oleh ahli waris hanya Manyarsidomukti. Tetapi sebenarnya di situ tertulis Manyarsidomukti, Manyarjo, Manyargerukun. Tapi yang terbanyak adalah Manyarsidomukti. 3 kelurahan. Ya, 3 kelurahan sebenarnya di dalam surat. Tetapi nanti yang paling terbanyak di sana. Sudah diterima. Jadi kita kami sudah mendatangkan beliaunya, kepalanya ketua Balai Harta dari Jakarta Pusat, itu namanya Pak Suwarta, sudah datang ke kantor saya dan sudah waris sudah panggil, Pak Lurah saya panggil, kemudian tim pengacara hukumnya desa juga saya panggil, sudah saya datang ke kantor saya, termasuk BPN Kanwil sudah saya dicek semuanya Pak. Cuma sekarang persoalannya hari ini itu adalah karena fotokopi yang dipegang oleh ahli waris aslinya dipegang pihak lain. Yang pihak lain itu bukan ada kewenangan, karena dia bukan saudara, bukan ahli waris, bukan saudara. Makanya pertama saya adakan pendekatan kemarin nggak bisa, terpaksa kami harus laporan ke secara prosedur, harus saya kembalikan. Itu saja. Artinya saya masukkan ke penggelapan barang berharga. Demikian Pak. Terlapornya Ada terlapornya, jadi terlapornya ada, saya sudah laporkan, namanya ini bisa buka, kalau di sini terkenal di Gresik namanya Habib Soleh. Buka Ya, semuanya, tapi gini kalau namanya yang terlapor ini namanya di sini Habib Saleh alias Saleh Baraba. Ya, personal ya. itu personal. Jadi Kaitannya dengan PN Garam biar tuntutannya. PN Garam itu adalah kata-katanya, itu penyewa dari warga Pak. Sudah selesai. Oh sudah selesai. Udah selesai. Kalau kurang jelas silakan informasi dengan Pak Lurah, Pak Kepala Desa. Kan beliaunya kemarin diminta tantangan tuh keberatan. Kenapa? Ini kalau diperpanjang oleh PN Garam, PN Garam itu perusahaan Pak. Kemudian Pak Lurah akan melihat produk masyarakat dimanfaatkan untuk masalah desa. Perlu tanah itu Pak untuk pengembangan desa. Demikian. Baik Pak, mohon izin. Oke, Pak Abdullah, Anda selaku kuasa hukum dari ahli waris Tuan Lantar Dan Pak Ratno ya. dari Pak Ratno. Ya. Oke, jadi di sini persoalannya sengketanya bukan dengan PN Garam berarti Ya. dengan oknum-oknum yang menggelapkan bukti-bukti data-data tersebut ya. Betul. Terus Salah satunya yang Anda sebutkan tadi Ya. Habib Habib Soleh Soleh atau- Barabah Ya, Barabah. Oke. Terima kasih. terus untuk ini Pak, Semacam lebih dicuri setelah buyut mati, rumahnya kan gubuk pondok Fadilillah itu memang pondoknya baik-baik ya, itu pondok saya juga ya, wilayah saya, tempat saya juga. Kalau buyut nggak bisa menyelesaikan, tak minta sekalian, itu saya, suratnya ada semua. Kalau Balai Harta itu bayar, gak main-main loh Pak. apakah tadi tanggapannya dari terima dari keputusan dari siapa Pak? Tipikor. Jadi gini, tadi yang untuk penyidikan ada di unit 2 dari Tipikor, ya, dari sana yang nangani. Ini kan masih pelapor. Besok minggu depan, insya Allah mungkin waktunya saksi, 2 saksi yang kami sampaikan. Lalu baru yang bersangkutan terlapor, ya, itu urutannya aja. Tapi kami
kami juga akan ada kewajiban untuk somasi peringatan. Akan saya buatkan bahwa saya selaku pengacara daripada ahli waris saya buat somasi atau peringatan. Itu aja. Itu prosedurnya aja. Demikian. Oke Pak, makasih.